Orang wanita yang sudah pernah terkena infeksi HPV sebelumnya itu angka efikasinya akan agak turun. Jadi sekitar 60%. Tapi ya lumayan daripada tidak terlindungi sama sekali. Laki-laki yang sudah kena HPV, kemudian dia berhubungan seks dengan wanita, berarti wanita itu beresiko terkena kanker serviks seperti itu. Banyak yang sakit di kanker lahiran itu ada usia produktif. Iya. Ya, sebenarnya. Maka pencegahannya diharapkan pada usia-usia yang belum melakukan hubungan seksual, yaitu pada anak-anak. Iya. Halo Sobat Ngobras, ngobrol asik santai bersama RSUD Marti Waluyo. Saya Frans Nidodiki akan memandu pada podcast kali ini. Bagaimana, sehat semua ya kabarnya? Dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, kami Podcast Ngobras akan mengangkat tema kanker, yaitu cara unik cegah kanker serviks. Kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker yang paling umum terjadi pada wanita di seluruh dunia. Menurut data WHO, pada tahun 2020 terdapat sekitar 604.000 wanita yang didiagnosis menderita kanker serviks dan sekitar 342.000 wanita meninggal dunia akibat penyakit ini. Di Indonesia, kanker serviks juga menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi akibat kanker pada wanita. Dengan memahami kanker serviks, kita dapat melakukan upaya pencegahan atau tindakan untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat kanker serviks. Dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, tema kali ini adalah cara unik cegah kanker serviks, yang akan kami undang dua narasumber hebat, ya, yang satunya cakep, yang satunya cantik. Ya. Yang pertama ada dokter kita di RSUD Marti Waluyo, Dr. Nova, spesialis Opjin. Ya. Bisa disapa Dok, Sobat Ngobras. Selamat pagi, salam sehat semua. Dan yang kedua ada Dr. Disi Laksmonowati Arlini. Beliau dari Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar. Bisa disapa Dr. Disi. Selamat pagi, salam germas. Salam Sehat, germas. bugar, ceria. Tahu nggak Dok germas itu apa? Gerakan Bukan gerakan meremas ya, tapi gerakan masyarakat hidup sehat. Oke, sebelum kita di sesi tanya jawab, kita perkenalan dulu ya dokter. Oke. Sebenarnya Dr. Nova ini siapa sih? Kalau di Marti Waluyo itu bekerja sebagai apa? Oh ya, saya ini adalah salah satu dari beberapa dokter kandungan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Marti Waluyo ya. Iya. Ya, itu aja yang perlu saya sampaikan. Ya, apalagi? Terus ngatasi apa aja dok di Ya rumah semua, sakit? jadi kita semua melakukan penanganan penyakit obstetrik dan ginekologi. Kalau obstetrik kita menangani pasien-pasien persalinan ya, kalau untuk ginekologi kita menangani pasien-pasien yang menderita tumor atau kanker seperti itu. Masalah-masalah Termasuk di salah satunya adalah pencegahan dari kanker serviks. kanker serviks. Ya. Oke, terima kasih Dokter Nova. Ya, jadi kalau masyarakat ingin membutuhkan pelayanan terkait kandungan dan kesehatan ini ya, reproduksinya ya untuk wanita itu bisa menghubungi Dokter Nova. Kalau Dokter di sini nih, ya, beliau ini juga dulu rekan saya ya, jadi di Dinas Kesehatan. Jadi kalau Bu Disi ini sehari-hari pencegahan dan pengendalian penyakit itu seperti apa dok? Kalau di Dinas Kesehatan itu? Ya, itu salah satu 3 bidang di Dinas Kesehatan. Ya. Dan bidang pencegahan penyakit ini tugasnya dalam hal pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dari 3 program. Ya. Yang pertama pencegahan dan pengendalian penyakit menular, yang kedua pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, dan yang ketiga surveillance dan imunisasi. Ya. Jadi tema hari ini terkait Hari Kanker itu ada kolaborasi 2 program dari penyakit tidak menular dan imunisasi. Oh gitu. Jadi tema kali ini juga kita juga kolaborasi nih dari Rumah Sakit Marti Waluyo dengan Dinas Kesehatan. Jadi sudah tepat ya narasumber kita pada hari ini.
Oke dok, kita lanjut ke sesi tanya jawab nih. Sudah siap Dokter Nova? Siap. Nilai Oke. benar 100 ya. Zong. Dokter Nova, Oke. kalau saya tadi sudah sedikit ini ya ngasih latar belakang terkait kanker serviks, terkait penyakitnya, terkait kematiannya dan lain-lain. Kalau menurut Dokter Nova, yang dimaksud dengan kanker serviks itu seperti apa sih? Jadi kanker serviks itu adalah suatu keganasan ya. Keganasan itu penyakit yang ganas ya tubuhnya yang terjadi di serviks ya. Serviks itu harus tahu dulu ya, serviks itu apa. Jadi bagian wanita itu ada kandungan, ada vagina, ada mulut rahim ya. Ada rahim, ada mulut rahim, ada vagina. Jadi letaknya itu di mulut rahimnya. Nah, itu serviks itu mulut rahim. Ya, Jadi sebelum ke rahim ya. belum ke rahim. Jadi melewati pintu. Melewati vagina, di antaranya ada mulut rahim. Nah, Ya. di mulut rahimnya itu yang terjadinya. Nah, kanker serviks itu terjadi di situ. Itu dulu yang penting supaya masyarakat tahu. Ya. Itu aja sementara. Jadi keganasan ya. Jadi keganasan yang Keganasan. terjadi di leher rahimnya. Leher itu. rahim, mulut rahim Mulut ya. rahim. Jadi bukan di rahimnya tapi di mulutnya. Oke, Dok. Lalu penyebab utama kanker serviks itu apa, Dok? Jadi secara teori disebutkan bahwa penyebab utama kanker serviks adalah infeksi virus. Infeksi virus. Ya. Hanya itu saja atau ada penyebab lain? Saat ini seperti itu. Saat ini teorinya hanya seperti itu. Jadi penyebabnya adalah infeksi dari virus. Nah, Ya. virusnya ini nggak banyak sebenarnya, hanya satu. Itu aja. Tapi jumlahnya banyak, variannya banyak. Maksudnya tipenya banyak. Virusnya apa, Dok, itu namanya? Nah, namanya human papilloma virus. Human papilloma virus ya. Atau kita singkat HPV. Ya. Virus HPV seperti itu. Itu virusnya yang bagaimana? Maksudnya itu bisa menyerang siapa saja gitu. Jadi virus HPV ini jumlahnya banyak ya. Jadi nggak satu. Jenisnya maksudnya. Ya, variannya. Variannya. Jadi kalau misalnya kita bicara virus, misalnya virus apa? COVID COVID, kemarin. ya. Nah, itu ya satu ya. Kalau virus HPV ini banyak. Jadi kira-kira sekitar 100 lebih. 100. Ya, banyak. Tapi yang menyebabkan infeksi pada manusia itu ya semuanya bikin infeksi, tapi yang khusus yang bisa menyebabkan kanker serviks itu tidak banyak. Hanya ada beberapa. Jadi ya, virus HPV itu ada yang low risk, ada yang high risk ya, ada yang berisiko besar menimbulkan kanker serviks, ada yang tidak. Nah, itu ada tipe-tipenya. Ya, Enggak ya, semuanya kena, enggak semuanya bisa, enggak semuanya bikin penyakit berat. Ya. Gitu. Oke. Terus kemudian terkait virus ini ya, apakah hanya wanita saja yang harus mewaspadai terkait HPV ini, Dok? Tidak. Jadi HPV itu bisa menginfeksi baik perempuan maupun laki-laki. Tetapi manifestasinya beda. Ya. Nggak mungkin yang laki-laki terinfeksi terus kena kanker serviks, laki-laki tidak Oh, ya, serviks, iya. Yang mungkin pernah masyarakat lihat itu misalnya laki-laki yang kemaluannya ada bintil-bintil. Orang bilang kutil. Kutil. Nah, Kutil. jadi HPV itu human papilloma virus. Papil itu kutil. Ya, jadi papil itu kutil. Jadi kutil itu bisa terjadi pada semua makhluk ya. Kalau laki-laki bisa kena juga. Cowok cewek kena bisa. Iya. Cuman tipenya beda. Jadi yang bikin kanker serviks sama bikin kutil pada laki-laki beda. Ya. Nah, laki-laki bisa kena. Bisa. Contohnya apa? Kutil di kelamin atau di nun sewu ya. Kalau ada pelaku homoseksual gitu ya, itu bisa terjadi di anal, di anusnya. Itu bisa. Bisa, oke. Jadi apakah benar, Dok, kalau misalkan laki-laki yang sudah kena HPV kemudian dia berhubungan seks dengan wanita, berarti wanita itu berisiko terkena kanker serviks seperti itu? Ya. Jadi bagaimana suatu virus itu bisa menginfeksi mulut rahim? Ya. Itu teorinya adalah dasarnya ya memang hubungan seksual. Hubungan seksual. Ya. Jadi terjadi inokulasi atau penanaman berupa sentuhan atau bagaimana sehingga virus HPV yang ada yang pada laki-laki itu bisa nempel di wanita. Di wanita, Seperti itu. di dalam hal ini di leher rahimnya, Serviks, di ya. serviksnya gitu ya, Dok. Jadi perlu juga ya seorang laki-laki itu untuk menjaga perilakunya ya, untuk supaya dia tidak ini jajan kemana-mana sehingga menularkan ke pasangannya, sehingga pasangannya itu juga berisiko terinfeksi terkena kanker serviks ya, Dok ya. Iya. Gitu ya. Jadi memang teorinya seperti itu. Jadi harus ada
inokulasi ya, ada penanaman dari luar seperti Ya, itu. penanamannya melalui hubungan Nah, seksual. secara teori begitu. Oke. Lalu dok, apa saja gejala awal dari kanker serviks ini? Jadi masalahnya sekarang mulut rahim itu suatu organ kewanitaan yang tidak ada sarafnya. Itu masalah. Sarafnya. Kenapa? Masalahnya apa? Kalau suatu organ nggak ada sarafnya, dia nggak merasakan nyeri. Oh, Gitu. Jadi kalau masalahnya seperti itu, mau ada keluhan sedikit, biasanya diabaikan. iya. Baru ketika sudah ada keluhan yang agak berat, misalnya pendarahan, baru pasien itu melakukan pemeriksaan. Nah itu masalahnya. Oh, jadi perdarahan. Perdarahannya itu sama nggak seperti perdarahan mens? Atau terjadi kapan Beda. perdarahannya? Jadi umumnya yang kita temui biasanya sudah agak berat ya, stadium 2B ke atas itu gejala awalnya adalah memang satu, Mm-mm. perdarahan saat berhubungan. Ya. Yang kedua terjadi keputihan yang enggak sembuh-sembuh, terus berbau seperti itu. Jadi itu gejalanya ya. Nah, gejala awalnya seperti itu awalnya. Jadi perlu teman-teman itu ketahui bahwa gejala awal itu memang tidak ada karena rasa nyeri itu tidak ditimbulkan. Iya, ya. jadi makanya terus kadang-kadang ketika sudah mulai nggak enak, sudah agak menyebar di sekeliling dari mulut rahim, baru terasa nyeri. Jadi waktu masih di mulut rahimnya, masih stadium rendah itu nggak terasa ada gejala apa-apa, paling keputihan gitu, biarin. Rata-rata orang-orang dibiarin gitu ya. Dianggap keputihan normal. kan biasa Iya, gitu kan. biasa. Terus ya ketika sudah agak menyebar menuju ke sekeliling organ sekelilingnya di vagina dan sekitarnya, baru terasa nyeri, nggak enak, pendarahan dan sebagainya, baru mereka datang melakukan pemeriksaan. Oke. Tuh. Kalau kita sudah tahu gejala awal nih dok ya, kemudian bagaimana nih cara deteksi dininya, dok? Jadi memang strategi ya, jadi strateginya sekarang saat ini untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat kanker serviks itu kita jelas harus melakukan Pemeriksaan. pencegahan ya. Pencegahan. Ada dua strateginya. Yang satu melakukan vaksinasi seperti umumnya penyakit karena virus ya. Ya, Yang kedua melakukan deteksi dini. deteksi Nah, atau dini. screening, kita sebut screening seperti itu. Betul. Nah, vaksin ini alhamdulillah kita sudah didukung oleh pemerintah ya, dalam hal ini Kemenkes sudah mewajibkan pemberian vaksin HPV pada anak usia sekolah Ya. umur 9 tahun sebanyak 2 kali pemberian. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan sama Dr. Disi ya program Iya. di sini. Karena itu tidak semua, itu hanya di sekitar 8 provinsi kalau nggak salah, 138 kota dan kabupaten. Jadi belum seluruh Indonesia. Itu masalahnya. Tapi udah bagus Daripada tidak sama daripada sekali ya. tidak sama sekali. Ya. Yang kedua, kita lakukan screening atau deteksi dini. Itu ada beberapa cara. Sebenarnya ini yang perlu di up ya di Masyarakat. di up di masyarakat, Mbak. Saat ini deteksi dini itu sangat penting karena itu bisa kalau spektrum cakupannya luas itu akan sangat-sangat membantu pengobatan kanker serviks ya. Karena semakin cepat ditemukan, Semakin cepat ditemukan, semakin cepat diobati akan semakin cepat ya. teratasi. Deteksi dininya menggunakan apa dok? Ada beberapa macam. Ya, salah satunya adalah ini ya, IVA ya. IVA. IVA itu inspeksi visual dengan asam asetat. Itu bisa dikerjakan di semua fasilitas kesehatan, tidak harus di rumah sakit ya. Ya. Di fasilitas primer, di klinik maupun di praktek pribadi itu bisa dilakukan menggunakan sederhana aja, menggunakan cairan asam asetat. Itu bisa dibikin sendiri, mudah, murah. Masalahnya cuma satu, kemampuan untuk melihat itu apakah ada masalah, anomali atau tidak itu Subjektif. yang subjektif ya. Tergantung pengamatnya ya. Jadi kalau memang ahli ya akan cepat ketemu. Itu udah nggak biasa-biasa saja ya, biasa aja. Bisa gitu. Bisa dengan IVA ya dok ya. Nah, yang kedua pap smear. Pap smear. Masalahnya pap smear itu sebenarnya mudah, cuman masyarakat takut. Satu, mungkin nggak enak ya dimasuki alat gitu. Ya. Mungkin rasa takut ada nyeri gitu Iya. ya, seperti itu. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya itu mudah dan murah sebenarnya. Itu bisa dilakukan di vaskes primer, di klinik pribadi dan sebagainya. Di laboratorium juga bisa. Yang ketiga yang sekarang sebenarnya golden standarnya adalah pakai pemeriksaan DNA HPV. DNA. Cuma itu mahal. Jadi dia lebih akurat ya dok Sangat ya. akurat dan itu standar internasional sebenarnya. Dan di sini bisa sebenarnya. Di rumah sakit kita Bukan, di Blitar Oh, sudah di bisa. Di laboratorium tertentu itu ada ya ada, yang cuman melayani. memang itu. agak mahal. Oh, gitu. Nah, sebenarnya bisa itu semua karena kalau
kalau kita laksanakan itu cukup bagus, cakupannya luas, nanti hasilnya juga bagus. Iya, oke. Yang paling murah itu tadi pakai IVA infeksi atau dengan pap smear. pap smear tuh. Oke. Kemudian ini nih, kan misalkan ya ada seseorang yang sudah pernah melakukan IVA atau pap smear. Kira-kira kapan dia bisa melakukan deteksi dininya lagi, Dok? Jadi kalau dari anunya WHO ya, dari standar guideline-nya WHO itu kita melakukan pap smear itu WHO ya ini. Iya, Itu 3 tahun sekali sebenarnya. 3 tahun sekali. Tapi kalau HPV DNA itu 5 tahun sekali. Cuma kalau di Indonesia dikatakan harusnya 1 tahun sekali. Itu terserah. Yang penting dikerjakan dulu. Jadi pap smear itu bisa 1 tahun, bisa 3 tahun. Kalau HPV DNA itu 5 tahun 5 sekali. tahun sekali. Ya, nanti kalau misalnya negatif ya diulang 5 tahun lagi gitu maksudnya. Kalau pap smear-nya negatif diulang 1 tahun atau 3 tahun lagi seperti itu. Oke, siap Dok. Terima kasih. Jadi udah jelas ya untuk masyarakat bahwa deteksi dini itu sangat penting dilakukan. Jadi untuk wanita-wanita yang di luar sana yang sudah mungkin pernah melakukan ya. Siapa Dok yang bisa deteksi dini? Yang sudah berhubungan atau yang berhubungan seksual maksudnya? Ya, pasti dong. Yang sudah berhubungan seksual Ya, kan? kita melakukan tindakan secara dengan melakukan memasukkan alat ke organ vital ya, pasti harus Iya. sudah menikah dulu. Udah harus persetujuan suami kan? Iya. Ya, otomatis itu. Ya jadi untuk yang sudah pernah berhubungan suami istri itu sebaiknya untuk melakukan deteksi dini kanker serviks dengan cara apa? Dengan cara IVA ataupun pap smear. Kalau misalkan ada rezeki berlebih ya, itu bisa melakukan tes DNA ya untuk HPV-nya. Ya. Kemudian terkait perjalanan penyakit Dok. Sebentar ya Bu Disi ya. 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 Menunggu enggak bosan ya Bu? Enggak, senang Oke. dengarnya Dokter Nova. Ya gitu loh, karismanya Dokter Nova itu tiada. Ya. Karena lari itu loh ya, jadi lari. Kenyataan. Ya. Kemudian perjalanan penyakit Dok. Ya. Itu bagaimana Dok perjalanannya? Mulai dari awal dia masuk ke tubuh, HPV-nya masuk ke tubuh, kemudian sampai dia menimbulkan kematian itu bagaimana Ya. Dok? Itu sangat penting ya. Perjalanan penyakit itu sangat penting. Jadi kanker serviks itu sangat unik sebenarnya. Makanya Tidak ini makanya temanya cara unik deteksi Iya. apa? Mencegah kanker serviks. Enggak gampang orang mati karena kanker serviks sebenarnya. Ya. Ya, itu Nggak aja. gampang. Enggak gampang. Kenapa? Karena infeksi itu misalnya orang baru terjadi inokulasi atau penanaman virus sampai terjadinya gejala yang berat sampai mati itu butuh waktu. Jadi manifestasi ketika awal terjadi inokulasi atau terjadi infeksi sampai terjadinya kanker serviks yang benar-benar stadium awal Iya. itu bisa sampai 20 tahun. 20 tahun. Jadi kita dikasih waktu 20 tahun Iya. untuk deteksi dini sampai tata laksana Sampai ya. benar-benar sakit. Iya. Bukan mati ya, sakit. Sakit. Nah, jadi ketika misalnya seorang wanita itu melakukan hubungan seksual pertama kali di usia misalnya 17 tahun, oke, 15 tahun lah. Sekarang kan usia muda, nikah usia muda sudah banyak. Misalnya 15 tahun melakukan hubungan seksual. Kalaupun saat itu langsung kena infeksi, itu dia manifestasi untuk jadi sakit yang stadium awal. Itu kira-kira di umur 35. Ya. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita umur 30 sudah menderita kanker serviks, Iya. ditemukan misalnya ada keluhan seperti itu, sekarang kan makin muda makin mudah ditemukan tuh makin mudah, itu anehnya. Bisa jadi karena mungkin satu dia melakukan hubungan seksual lebih cepat, atau yang kedua sifat dari virusnya ini makin ganas sehingga ininya lebih pendek. Perjalanannya lebih cepat. Nah, yang unik adalah sebenarnya yang harus kita tahu bahwa virus itu semua penyakit karena virus itu self limiting disease. Suatu penyakit yang bisa sembuh Sendiri. seperti kita kena flu. Nah, pilek. seperti itu. Kalau kita nggak obati apa-apa, 4 hari 5 hari ya sembuh. Iya. Sebenarnya sama, HPV itu karena dia virus juga seperti itu. Kalau daya tahan tubuh kita baik, otomatis dia Ya. juga bisa Jadi, ketika kita pernah diperiksa positif, misalnya kita periksa pap smear, HPV DNA tadi itu positif, itu kita sebenarnya nggak perlu lakukan terapi langsung pun nggak apa-apa, hanya diobservasi selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu dia bisa sembuh sendiri. Iya. Nah, tahunya sembuh sendiri dari mana? Ya dicek ulang, Cek HPV ulang. DNA-nya cek ulang. Jadi serokonversi jadi negatif itu sangat tinggi sekali. Berarti sering ya. Jadi ada yang terinfeksi kemudian dicek lagi hilang sendiri Hilang gitu sendiri. ya Nah, itu virusnya. sama 6 bulan itu akan hilang sendiri. Itu sekitar 80%.
Ya. Ya, jadi sebenarnya banyak yang sembuh daripada yang berlanjut. Ya. Nah, kanker serviks itu tidak serta-merta ketika terinfeksi langsung jadi kanker serviks, tidak. Ada di antaranya itu yang namanya lesi prakanker. Jadi gejala awal menuju kanker. Nah, itu juga bisa sembuh sendiri tanpa pengobatan. Lesi itu luka ya. Luka, ya lesi itu luka. Jadi ibaratnya kayak gejala awal. Melicet lah. Gitu ya, Dok. Anggaplah begitu. Jadi Kebanteran. kalau misalnya dia terinfeksi untuk menjadi lesi prakanker itu juga nggak gampang. Iya. Ketika pun menjadi lesi prakanker, nah lesi prakanker itu apa ya? Kalau kita misalnya pasmir itu ada kata-kata misalnya kriteria-kriteria tertentu, itu kita pakai istilah CIN ya. CIN itu ada CIN 1, 2, 3. Iya. Nah ini kalau CIN itu misalnya 1 atau 2 itu masih aman-aman aja sebenarnya. Jadi kalau ketiga itu mulai mau menuju ke kanker awal, stadium ya, awal. stadium awal. Jadi sebenarnya dari itu sudah bisa dideteksi ya. Jadi Iya. kalau masih CIN 1 atau CIN 2 dari hasil papmir itu kita kelihatan itu bisa terapi atau dibiarkan dulu nggak apa-apa. Kalau misalnya dia menetap baru diterapi. Terapinya macam-macam. Ya mulai dari ablasio dengan apa namanya alat cryo atau dilakukan tindakan eksisi ya. Dihilangi Dipotong gitu. mulut rahimnya dan itu akan bisa sembuh sendiri terus sehat. Sehat. Kalau udah stadiumnya udah lanjut, sudah parah ya kemo Ya berarti. itu nanti penanganannya lebih kompleks. Ya. Jadi lebih cepat ditemukan, berarti lebih mudah untuk Lebih mudah diatasi pengobatannya. ya. Oke Dok, siap. Lalu untuk kita udah tahu ya tadi tentang penularannya, apa yang menyebabkan kanker serviks, tentang penularannya itu bagaimana, kemudian perjalanan penyakit, kemudian ini pencegahannya apa yang paling optimal yang bisa dilakukan masyarakat ini, Dok, terutama untuk ibu-ibu. Ya itu tadi karena itu dari inokulasi ya Dok, penanaman karena kegiatan seksual ya itu aja. Satu ya menjaga perilaku seksual. Ya, jelas itu nomor 1 menjaga perilaku. Berarti tidak hanya untuk wanita ya, Ya Dok? laki-laki juga sama, dua-duanya. Sebuah pasangannya harus itu aja menjaga perilaku. Ya. Yang kedua ya deteksi dini. Yang ketiga ini yang paling penting sebenarnya imunisasi. Penjelasan dari Dokter Disi. Siap. Imunisasi ya. Kita sekarang bergeser ke Bu Disi ya, Dokter Disi. Jadi terkait penjelasan Dokter Nova tadi udah sangat banyak lengkap ya Dok, tentang pencegahan yang paling baik itu dengan cara deteksi dini ataupun dengan vaksinasi ya. Dalam hal ini upaya pemerintah Indonesia itu apa Dok untuk mencegah kanker serviks ini Dok? Iya, terima kasih Mas Idul. Agak mendekat Bu Disi, jangan takut sama saya. Iya, jadi sudah dijelaskan begitu lengkap ya dengan Dokter Nova. Jadi karena dasar latar belakang tadi, maka secara global WHO itu juga concern karena kejadian ini sebagian besar itu terjadi di negara berkembang. Maka Indonesia sendiri juga sama, tidak beda jauh angka-angka yang terjadi kasus kanker leher rahim. Maka Kementerian Kesehatan itu sejak tahun 2016 sudah melakukan apa yang dicanangkan oleh secara global, tapi masih beberapa provinsi tadi jelaskan Dr. Nova. Belum semuanya ya. Belum semuanya. Daripada tidak sama sekali. Mungkin karena Indonesia itu luas ya Mas. Jadi kalau semua belum, takutnya nggak fokus gitu ya, kurang ini, maka diuji coba dulu di beberapa provinsi. Dan alhamdulillah itu memberikan respon yang baik sehingga pada tahun 2022-2023 itu ada keputusan Menteri Kesehatan yang menetapkan bahwa imunisasi HPV ini menjadi program nasional. Jadi ini semua provinsi Dok. Jadi sudah semua sejak 2023. Itu mulainya 2016 tapi belum semua. Sekarang 2023 udah semua. Sudah semua. Gitu. Jadi ini memang ada 3 target yang diharapkan untuk menurunkan kejadian kanker leher rahim yang nanti 2030 itu harapannya bisa dieliminasi. Itu ada 3 Mas. Yang pertama cakupan imunisasi pada usia 9 tahun sampai 15 tahun kalau dari program. Kemudian itu harapannya 90%.
Ya. Kemudian yang kedua itu deteksi dini tadi diharapkan dilakukan minimal 70%. Jadi wanita-wanita usia subur itu kalau bisa rutin melakukan screening. Ya. Itu gratis ya, Dok? Ya, Kalau nanti saya jelaskan. Oh, Tenang iya. saja. Oke, siap. Nek gratis Mohon- mesti mohon maaf. mesti sangat Menarik, ya menarik Dok, nek Sangat gratis. menarik itu. Saya jadi kalau gratis itu ya saya cepat gitu loh ya. Ya. Mudah-mudahan gratis tapi tidak kualitasnya Ya, ecek-ecek pastilah, ya, Dok. dan ada Ya. jaminan mutu. Ya. Kemudian yang ketiga tadi tata laksana itu juga penting. Itu Tata diharap- laksana setelah kanker. kalau terjadi kanker Ya. itu kalau bisa 90% bisa dapat tata laksana yang baik. Sehingga angka kesakitan, angka kematian itu bisa dikendalikan nanti di 2030. Ada program-program yang diteruskan tidak hanya kalau secara garis besarnya ada 4 pilar yang harus dilakukan dalam upaya eliminasi tadi. Iya. Yang pertama ya hari ini nih contohnya kita bisa ngomong-ngomong di sini itu promosi. Untuk mengedukasi masyarakat ya, Dok. Promosi kesehatan. Yang kedua deteksi dini. Iya. Yang ketiga imunisasi atau perlindungan. Dan yang keempat tata laksana yang tepat. Oke. Jadi 4 ini tadi Dr. Nova, kapan kita melakukan deteksi dini, kapan kita melakukan imunisasi, dan kapan kita tata laksana. Oke, Iya. siap. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ngomong masalah imunisasi, jadi kita bersyukur sekali ya tahun 2023 ini Kementerian Kesehatan itu ada roadmap-nya, Mas. Jadi tidak serta-merta langsung. Ya. Jadi tahun 2023 itu sasarannya seluruh anak kelas 5 dan 6 SD ataupun sederajatnya. 5 sampai kelas 6 SD itu usia berapa itu? Berapa Mbak Ari? 9 11 12 ya. ya. Itu hanya wanita atau perempuan saja. Nggih. Kemudian tahun ini 2024 tepatnya, tapi dilaksanakan di awal 2025 ditambah diperluas pada kelas 9 atau kelas 3 SMP dan sederajatnya masih untuk wanita. Ya, gitu. Jadi kalau kita lihat roadmap-nya lagi ke depan, kita tunggu dulu ya, mungkin ya tergantung APBN ya. Iya. Itu nanti sasarannya tambah anak laki-laki. Tapi masih di kelas 5 dan 6 SD. Oh gitu ya, Dok. Kemudian ada roadmap-nya lagi nanti, insya Allah yang mudah-mudahan itu usia 21 sampai 26 tahun untuk wanita. Untuk kedepannya ya, berarti rencana ya, Dok. Rencana. Mudah-mudahan itu roadmap yang Iya. ditetapkan untuk eliminasi kanker leher. Berarti kalau penjelasan Dokter Disi ini sudah sangat ini ya, bahwa pemerintah itu perlahan-lahan ya. Ya. Jadi perlahan-lahan untuk bertahap untuk merencanakan pencegahan HPV ini melalui vaksin. Dan tidak hanya untuk wanita saja ternyata ya vaksinnya. Sebaiknya juga dilakukan untuk pria karena pencegahan itu dilakukan dua orang laki-laki dan perempuan itu ya. Kemudian itu sebenarnya sudah menjawab pertanyaan. Kalau saya kan udah ada repean ya di sini pertanyaan. Sejak kapan pemerintah mulai mewajibkan vaksin ya? Jadi tahun 2016 mulainya ya, Dok. Ya, tapi belum semua Indonesia belum rata semuanya. Tetapi mulai 2023 itu sudah nasional ya, sudah ada vaksinnya tersedia ya. Tersedia. Lalu, Dok, tadi Dr. Nova menjelaskan banyak sekali, ada berapa jenis HPV-nya, Dr. Nova? Ya, hampir 100, tapi yang high risk juga, high risk cuma beberapa aja. Ya. Jenis HPV apa saja nih yang dapat dicegah vaksin yang diberikan pemerintah ini, Dok? Tepatnya kalau dari hasil mungkin penelitian dan sebagainya dari ahlinya imunisasi itu diambil yang banyakkan adalah yang tipe 16-18. Tipe 16 dan 18. Ya. Betul, Dr. Nova? Iya, yang high risk itu nggak banyak ya. Jadi yang untuk laki-laki harus dibedakan juga. Untuk yang perempuan laki-laki itu beda. Kalau untuk perempuan yang high risk itu yang tipe 16, 18, terus 52 sama 58. 58 ya. Jadi itu. Kalau untuk laki-laki tipe 6 di HPV tipe 6 sama 11. Jadi dua itu ya, Dok, yang dapat dicegah ya jenis HPV-nya, tipe 16 dan tipe 18. Kemudian sasarannya, Dok, bisa dijelaskan lagi ke masyarakat siapa ya sasarannya vaksin HPV ini supaya jelas. Iya, sasaran tadi kalau melihat banyak yang sakit di kanker leher itu ada usia produktif. Iya, sebenarnya.
Maka pencegahannya diharapkan pada usia-usia yang belum melakukan hubungan seksual, yaitu pada anak-anak. Iya. Usia yang tadi 11 sampai kurang lebih 19. Sebenarnya targetnya pemerintah seperti itu. Iya. Tapi kalau pengembangannya ya menyesuaikan kondisi masing-masing ya. Jadi harapannya optimal di usia itu perlindungannya akan lebih besar. Karena nanti mereka ini kan bakal jadi seorang ibu yang akan juga sebelum sebagai ibu kan akan menikah, berpasangan dan akan melakukan hubungan seksual. Dengan adanya kekebalan perlindungan yang sudah ada tadi disebutkan Dr. Nova, karena ini kan self-limiting disease, jadi bisa sembuh sendiri. Tapi kalau kita sudah punya kekebalan akan mungkin lebih cepat lagi untuk sembuhnya. Tentaranya udah kenal siapa itu virusnya. Iya, masalahnya barang nggak ketok moto ya Mas. Melebune kapan ndak ero. Jadi kalau kita sudah punya istilahnya sedia payung sebelum hujan. Betul ya, Dok. Sedia sepatu sebelum berlari. Iya. Jadi satu lagi ya, yang sebetulnya yang perlu disampaikan Bu Desi jadi teman-teman semua, bahwa angka pelindungan imunisasi atau vaksinasi virus HPV ini cukup besar. Sangat besar, sangat besar menurut saya. 90%. Ya. Jadi kalau kita kasihkan sebelum pada usia muda itu bisa melindungi sampai 90%. Iya. Nah, yang 10% gimana, Dok? Ya itu 10% itu kan ini kan efikasi ya. Jadi 10% itu bisa terjadi, tapi 10% itu pun bisa dicapai, maksudnya bisa sampai 100% kalau yang 10% itu melakukan tindakan yang lain. Apa coba? Deteksi dini. Jadi deteksi dini mengendalikan vaksin dan deteksi dini sudah sampai 100%. Ya. Kemudian kan tadi sasarannya anak sekolah, Dok. Apakah perlu juga ibu-ibu di luar sana itu melakukan vaksin yang tidak sesuai, yang tidak masuk dalam sasaran pemerintah program ini? Bisa. Sebaiknya iya. Iya. Jadi ya memang harus dites dulu, dicek dulu apakah sudah pernah mengalami infeksi HPV atau belum. Iya. Itu bisa dengan pap smear atau cek HPV DNA itu tadi. Iya. Kalau negatif bisa langsung dilakukan vaksin. Tapi kalau sudah pernah boleh juga. Yang penting saat itu tidak aktif infeksinya, itu nggak masalah. Cuman memang dikatakan secara teori bahwa seorang wanita yang sudah pernah terkena infeksi HPV sebelumnya itu angka efikasinya akan agak turun, jadi sekitar 60%. Tapi ya lumayan daripada tidak terlindungi sama sekali. Terus yang perlu saya sampaikan lagi masalah apa tadi, lupa tadi saya itu tentang vaksin ini. Sasaran bukan? Efektivitasnya sudah tadi. Lupa, nanti aja kalau saya ingat lagi. Ya. Wangsitnya belum turun. Ya, tunggu wangsit dari Dr. Nova. Ya, jadi kalau teman-teman sobat ngobras ya lihat, kalau kita tadi kan ngobrol sama Bu Desi, Dr. Nova itu lihat HP itu, ya itu tugas dokter itu dimanapun berada harus menjawab konsulan ya, Dok ya. Semoga bukan konsulan pasien kanker cervix ya, bukan. Oke. Kemudian pada usia berapakah vaksin sebaiknya diberikan? Tadi sudah ya, Dok? Iya. Sebelum kalau secara program memang usia itu 11-12 ya. Atau sebelum melakukan hubungan seksual tadi ya akan lebih di luar program. Ya. Oke. Nah, ini tadi kemarin ya kalau enggak salah saya baca berita di sosmed. Entah itu gimana sih beritanya. Banyak kejadian KIPI setelah pemberian vaksin. Kemarin itu kan melakukan vaksin apa namanya? Imunisasi kejar ya, kejar HPV itu ya. Itu katanya banyak yang terjadi KIPI. Itu apakah efek samping dari vaksin HPV, Dok? Atau bisa dijelaskan KIPI itu apa? Ya. Jadi KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau secara kategorinya bisa digolongkan non serius sama serius. Ya. Jadi dalam pelaksanaan suatu kegiatan itu kan mesti ada resiko. Iya. Tapi kalau efek samping itu bukan efek samping ya, tetapi perlakuan yang diberikan atau ditimbulkan dari suatu benda asing yang masuk ke yang dalam dilemahkan tubuh. Atau sudah dikondisikan aman untuk tubuh, yang harapannya itu akan bereaksi membentuk suatu kekebalan. Jadi itu sebenarnya bukan efek samping, tapi
suatu proses memang diharapkan ada reaksi di situ karena akan membentuk suatu kekebalan. Ya manusia awam memang ketakutan di situ ya, takutnya memang refleks, anak kok panas, wah anakku gini lah. Jadi kita yang harus menjelaskan bahwa kepentingan di situ akan lebih besar dibanding kalau tadi dikatakan Dokter Nova terkena virusnya itu sendiri kan akibatnya lebih mengenaskan atau lebih mengerikan gitu ya. Lebih baik demam-demam sedikit lah ya daripada kena kanker serviks. Ngeri banget ya. Iya, jadi kejadiannya sebenarnya tidak banyak ya Mas Edo, sedikit sekali dari 1925 target itu sekitar 20 anak saja. 20 anak. Iya. Oh, kecil lah sedikit ya. 2 sekian. Dan itu pun juga sudah dipetakan oleh ahli imunisasi bahwa sebagian besar untuk imunisasi HPV itu terkait dengan KIPI kecil sekali. Tapi dimungkinkan memang ada yang non serius itu sebagian besar karena nyeri di tempat suntikan. Ya. Non serius itu nyeri terus lokal lah demam, sifatnya gitu. tidak sistemik menyebabkan reaksi yang lebih ya. Saya kira kalau kita disuntik dimanapun mesti sakit tuh ya. Betul. Apalagi kalau ini yang jadi sasarannya anak-anak yang kecuali suntikan dana. Waduh. Lain lagi gue. Nggak meriang lagi. Dredeg. Jadi yang itu yang harus kita jelaskan. Yang penting kan P3K-nya ya, penanganan awalnya, kemudian bagaimana proses untuk penanganannya sehingga mereka itu nyaman mengizinkan putra putrinya terutama untuk bisa menerima HPV. Jadi harapan kita sosialisasi ini tidak usah takut dengan KIPI itu, ya, karena itu menjadi suatu kewajiban kita mewaspadai sesuatu hal. Kita nggak paham ya, apalagi kalau makan itu aja sudah bisa bereaksi, iso diare, iso mules kan. Apalagi ini barang seperti itu tetap harus secara SOP-nya kita waspadai. Betul. Lalu Dok, ini kan banyak sekali ya, ini masyarakat ini yang ibu-ibu biasanya, ibu-ibu dari anak yang mendapatkan vaksin itu kan khawatir, aman nggak yo, terus dapat berita hoax di mana-mana, like katanya vaksinnya itu ndak aman. Kalau menurut medis, vaksin HPV itu aman ndak sih Dok? Aman Dok? Aman. Ya wis, jawabannya singkat, padat, dan jelas. Apalagi kan sudah ada izin BPOM dan sudah ada proses penelitian ya, uji klinis ya. Jadi aman ya. Jadi untuk masyarakat ya takut. Yang melihat ngobras ini gak usah takut ya. Jadi kalau mendapatkan vaksin dari pemerintah atau vaksin dimanapun itu aman lah. Itu karena obat-obatan yang beredar itu juga sudah mendapatkan izin dengan uji klinis ya. Jadi bisa dipastikan aman. Lebih baik demam-demam ya, karena demam-demam dikit lah atau nyeri di bagian suntikan daripada nanti kedepannya kena kanker serviks ya. Jadi aman. Kalau boleh nambahkan ya Mas Edo. Jadi kalau kita melakukan suatu imunisasi kan ada prosedur ya. Ada prosedur. Di screening dulu, kesehatannya bagaimana, layak enggak dapat vaksin itu. Biasa kalau ada penyakit-penyakit penyerta kita harapkan sudah ada rekomendasi dari dokter yang merawat, sehingga kalau ada kontraindikasi mutlak mungkin alergi dan sebagainya kita akan tidak paksakan untuk menerima vaksin itu. Jadi selalu ditanya-tanya gitu ya kalau sebelum vaksin, panas enggak, sakit enggak hari ini, batuk pilek apa enggak. Kan syaratnya gitu. Harus sehat. Karena itu nanti akan ada reaksi yang membentuk kekebalan. Oke. Kemudian ini kalau ada masyarakat yang tanya nih Bu Disi, di mana sih vaksin HPV ini bisa didapat kalau di Kota Blitar khususnya? Ya. Kalau untuk program nasional dari Kementerian Kesehatan itu memang sudah ditetapkan pelayanannya adalah di layanan primer, yaitu puskesmas se-Indonesia tentunya ya. Kemudian kalau yang program di luar program atau berbayar, saya kira itu ada di fasilitas kesehatan rumah sakit, mungkin di praktek dokter ada. Ya. Gitu ya, jadi bisa didapatkan gratis di puskesmas ya sementara ini ataupun bisa mengikuti program itu biasanya di sekolah-sekolah ya kalau saya lihat kemarin ya. Untuk kegiatan program ini pelaksanaannya adalah kita langsung di lokasi. Jadi di sekolah masing-masing. Apabila dalam pelaksanaan hari itu tidak bisa dicukupi karena kondisi sakit dan lain hal, maka akan dijadwal ulang susulan. Akan dilaksanakan di puskesmas wilayah sekolah itu. Nah, itu loh. Jadi
alangkah sangat perhatian sekali ya. Jadi untuk teman-teman dari Dinas Kesehatan, untuk teman-teman tenaga kesehatan ya, itu tuh untuk nyisir. Jadi semua dilakukan vaksin, nanti didata lagi siapa yang belum vaksin, disisir lagi, dikasih susulan seperti itu. Dan luar ini biasa. sasarannya tidak hanya sekolah formal aja Mas Edo. Untuk HPV ini yang sekolah non formal juga menjadi sasaran. Jadi kita sudah kerjasama dengan dinas sosial, dengan dinas pendidikan, di dinas sosial kita sudah data ternyata tidak ada anak-anak itu usia itu yang bisa menjadi sasaran. Kemarin ada info dari Dikda itu anak yang ini sekolah non formal paket kejar paket Iya, itu kejar paket atau pelatihan ya. Pelatihan itu gitu. ternyata anak-anak yang korban bullying itu nggak mau sekolah kan di formal, itu ternyata ada wadahnya di situ. Jadi kemarin ada beberapa kurang lebih 10 anak lah menjadi sasaran. Jadi selain sekolah-sekolah yang ini ya, sekolah yang formal yang non formal juga ada. Di lapas anak, kita kan punya lapas anak ya ada, di Blitar. Di Blitar ya. Juga sasaran, tapi sementara enggak ada itu yang wanita. Oh iya. Nanti mungkin kalau vaksinnya yang sasarannya laki-laki ya untuk kedepannya bisa nanti. Oke. Walaupun tema kita ini adalah cara unik mencegah kanker serviks, Dok, ya. Supaya nggak meri ya. Itu ada pertanyaan lagi, apa yang sebaiknya dilakukan wanita setelah terdiagnosa kanker serviks? Apakah harus panik? Berobat. Jadi masalah yang paling sering saya temukan sebagai praktisi ya, itu rata-rata memang penemuannya saat usia sudah tua. Lansia gitu ya. Jadi kadang-kadang terus ininya yang nggak bagus itu adalah ya itu kemauan untuk berobat itu, tata laksananya. Sebenarnya kalau masalah tata laksana nggak ada masalah ya. Jadi kita jelas sistem pengobatan untuk kanker serviks memang saat ini agak overloaded ya, karena nggak terlalu banyak center yang melakukan penanganan, tapi masih bisa ditangani lah. Cuma masalahnya adalah compliance ya. Jadi compliance itu kepatuhan dari pasien untuk melakukan terapi secara paripurna itu yang agak bagus gitu, sehingga kadang-kadang ada yang nggak mau berangkat untuk melanjutkan terapi, ada yang terapi cuma separuh dan sebagainya seperti itu. Mungkin ada juga yang setelah terdiagnosa itu kan dia juga merasa sedih, merasa stres gitu, Dok. Kadang-kadang ya drop out, jadi nggak selesai. Itu yang mempersulit penanganan. Ya, jadi mungkin untuk yang sudah terdiagnosa kanker ya, atau dalam hal ini kanker serviks, itu jangan sedih ya, karena segala sesuatu itu bisa direncanakan, bisa dilakukan pengobatan sehingga nanti bisa mengurangi angka kesakitan dan kematian gitu ya, Dok ya. Mungkin butuh dukungan keluarga, terus kalau nggak ada penyintas di provinsi ini ada penyintas kanker itu bisa jadi motivasi. Ya. Jadi yang penting juga perlu saya sampaikan bahwa kalau misalnya memang si pasien itu penerima manfaat dari BPJS ya, itu udah tidak usah khawatir, gratis semua gratis ya, gratis itu. Jadi tidak usah khawatir ini itu paling ya butuh biaya ya untuk keluarganya yang menemani itu aja. Tapi untuk penanganan itu sangat nggak ada biaya, makanya eman gitu loh kalau nggak dikerjakan. Ya, manfaatkan fasilitas yang ada lah gitu ya. Tinggal manut aja itu sembuh kok. Ya, manut Dr. Nova nanti untuk ini. Pokoknya manut aja, pokoknya penak wis ta sama Dr. Nova itu ya. Kalau kita mau jujur ya, misalnya kita kena kanker serviks terus ditangani stadium agak lanjut, ditangani sampai tuntas itu bisa habis satu rumah. Kalau nggak pakai BPJS. Iya, makanya kalau sekarang bisa masih menerima manfaat BPJS, pakai saja gitu loh, nggak usah takut ini takut itu. Betul, manfaatkan semaksimal mungkin. Betul. Lalu harapan, Dok, ketika seseorang itu didiagnosa kanker serviks, harapannya gimana? Untuk mungkin kan ada yang takut gini ya, Dok, harus kena kanker mesti ujung-ujungnya mohon maaf meninggal. Iya gitu. Ya harapannya sembuh. Memang istilahnya angka kesembuhan itu ya bervariasi ya, tapi sekitar mungkin 20-30% lah kalau sudah stadium lanjut. Tapi kalau misalnya kan stadium itu macam-macam ya, stadium 1 sampai stadium 4. Kalau misalnya masih di bawah stadium 2, 100%. Jadi sembuh. Pasti sembuh ya.
Jadi tidak mungkin sampai orangnya itu kesakitan kalau ditemukan sedini mungkin ya. Iya. Ya. Jadi memang itu ya cara uniknya untuk mencegah kanker serviks ya. Ya, jadi oke. Jadi sudah kita ketahui bersama ya untuk masyarakat bahwa kanker serviks memang suatu penyakit yang katanya mematikan, tetapi ternyata kita sudah tahu bahwa kanker itu bisa kita kendalikan ya. Mulai dari deteksi dini, pencegahan, hingga kalaupun terinfeksi atau didiagnosa kanker serviks itu pun masih bisa dilakukan tata laksana pengobatan. Oke. Dari podcast kita hari ini kita jadi tahu cara unik pencegahan dari kanker serviks melalui satu, edukasi kepada masyarakat dulu. Yang kedua ada pencegahan melalui deteksi dini, dan yang ketiga pencegahan dengan cara vaksinasi, dan yang keempat adalah tata laksana pengobatan yang benar. Betul ya, Dok? Siap. Betul ya, Bu Risi ya. Oke. Jadi 4 itu yang harus kita lakukan bersama. Jadi dalam hal ini pemerintah menyediakan fasilitas, kemudian masyarakat harus memanfaatkan fasilitas yang ada gitu. Ada yang mau disampaikan, Dok, ke masyarakat? Kamera ada di sebelah sana, kalau nggak kuat lambaikan tangan. Saya kira itu ya. Jadi kalau dari saya pribadi, sering-seringlah melakukan deteksi dini. Itu aja. Apapun penyakitnya ya. Ya. Itu. Kanker serviks ya. Karena kanker serviks ya memang cukup besar kan. Iya. Kejadiannya. Iya. Tuh. Jadi pesannya Dr. Nova, rajin-rajinlah deteksi dini. Rajin-rajinnya mencari masalah ya, Dok. Jadi gini ya, jadi pencegahan itu ya kalau kita mau takut biaya, misalnya vaksin mahal gitu, seperti itu ya. Memang cukup mahal sih. Tapi kalau mau ya terjangkau sih. Jadi ya udah deteksi dini aja cukup. Deteksi dini. Deteksi dini kalau kita misalnya sudah ada gejala ke arah kanker, kita bisa lakukan terapi kok. Bahkan di sini di RSUD Dr. RSUD Mardiwalo ini bisa. Bisa ya. Bisa untuk penanganan awal itu masih bisa. Jadi Mardiwaluyo juga bisa ternyata melakukan ini ya untuk deteksi dini, untuk penanganan awal dari kanker serviks. Dengan dokter siapa nanti ketemunya? Ya semua. Ya, dokter kandungan yang di sini ada 4 ya. Ada Saya, Dokter Nova, terus kita sama dokter Jamil. Nah, itu. Ya. Dan ini sudah luar biasa dokter kandungan yang ada di Mardiwaluyo, Dok. Mantap. Ya. Statement terakhir Dokter Disi bisa disampaikan ke masyarakat. Tidak semua kanker itu bisa diketahui penyebabnya. Hanya 2 kanker yang bisa dideteksi secara dini dan bila mendapatkan penanganan tata laksana yang tepat bisa sembuh. Ya. Dan itu terjadi di Indonesia ini 2 kanker yang angkanya paling tinggi, yaitu kanker payudara dan kanker leher rahim. Ya. Jadi apa yang sudah kita dapatkan di podcast ini tentu menjadi suatu informasi yang sangat baik kalau bisa dimanfaatkan. Pemerintah hadir mulai pusat sampai daerah, dan ada standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi dalam setiap warganya. Itu salah satunya menerima deteksi dini. Nah, tadi disampaikan dengan screening IVA, screening pap smear dan HPV DNA. Nah, di Kota Blitar itu bisa melaksanakan di fasilitas kesehatan baik itu primer di puskesmas, IVA dan pap smear gratis. Monggo silakan datang. Tantangannya tadi memang dikatakan Dr. Nova mungkin malu-malu ya. Ya itu. Terus yang ketiga ini menjadi informasi yang baik sekali karena tadi gold standarnya itu kan yang internasional HPV DNA gitu. Insya Allah Kementerian Kesehatan ini sudah mengalokasikan setiap kabupaten kotanya, dan Kota Blitar juga mendapatkan. Kita menunggu saja HPV DNA. Iya. Dan RSUD Mardiwalo insya Allah bisa. Sudah siap itu. Iya. Mantap ini. Jadi, kolaborasi yang mantap akhirnya ya. Betul, kan penyakit tidak menular dan imunisasi. Jadi ya. deteksinya juga digencarkan, imunisasinya ya nggak ketinggalan. Ya, siap. Jadi nanti insya Allah 3 itu dijamin dibiayai oleh pemerintah pusat. Jadi sudah nggak khawatir lagi mahal-mahal, tapi pokoknya berani dan datang mau deteksi ya. ya. Saya jadi pengen itu. Saking semangatnya Dr. Nova. Senang Dr. Nova. Susah soalnya menangani Mas. Iya. Itu mungkin kita harapkan berbondong-bondong kaum hawa
yang tadi sudah disebutkan usia subur terutama segeralah rutin melakukan deteksi dini. Dan kalau di standar pelayanan itu minimal memang setiap tahun sekali. Tapi kalau gold ya tadi boleh 3 tahun, boleh 5 tahun, tapi monggo selama pemerintah hadir dan menyiapkan, datanglah ke layanan fasilitas kesehatan. Sehingga paradigma sehat mencegah lebih baik mengobati. Lakukan deteksi dini dan berilah perlindungan tubuh dengan imunisasi. Salam Germas. Salam sehat, Germas. bugar, produktif, ceria. Ya, ceria no dok. Mari kita berlari. Betul ya. Yang mau ikut lari boleh sama saya sama Dr. Nova. Aduh, promosi. Ya jadi itu ya. Jadi luar biasa sekali closing statement dari dua narasumber kita. Yang satu deteksi dini, jangan malu-malu, harus mau deteksi dini. Dan yang dari Dr. Disi, manfaatkan fasilitas yang ada karena pemerintah hadir ya untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Seperti itu. Oke. Sekarang penutup dari saya Bu Disi ya. Jangan dilihat. Ini saya membacakan puisi ini. Puisi. Ya saya pantun. Pantun, jangan pantun, itu sudah bosan kalau. Ya. 1, 2, 3. Kanker serviks musuh tak kasat mata. Mengintai diam-diam, mengintai nyawa. Kau kuat, tangguh dan perkasa. Ya, kaulah wanita. Tapi jangan biarkan dirimu terlena. Jangan biarkan kanker merenggut mimpi. Jangan biarkan ia padamkan api. Bersama kita cegah dan peduli. Perempuan Indonesia, kalian tak sendiri. Karena kankernya kan hanya untuk perempuan ya. Terima kasih Sobat Ngobras sudah hadir bersama kami di Ngobras, Ngobrol Asik Santai RSUD Marti Waluyo. Sampai jumpa di Ngobras selanjutnya.